Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan 'azimatan, tahiyatan mubarakatan fil 'alam. Wa hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Konsep Islam tentang Manusia dan Alam. Sebelum kita memulainya, mari kita membaca basmalah. A. Pengertian manusia. Manusia secara etimologi berarti makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Makhluk yaitu sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Kata manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta dan mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau homo dalam bahasa Latin yang berarti manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitri dan sifat-sifat insaniah seperti dhaif atau lemah, jahula bodoh, fakir ketergantungan atau memerlukan, kafuro sangat mengingkari nikmat, syukur, serta fujur dan takwa. Keberadaan manusia di dunia ini memiliki tugas yang mulia, yaitu sebagai khilafah. Keberadaannya tidaklah untuk disia-siakan dan tanpa ujian. Perhatikanlah ayat-ayat Quran di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56. B. Penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah. Maksudnya, proses kejadian manusia itu berasal dari saripati tanah yang menghasilkan berbagai jenis makanan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-16. Yang berarti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu hilang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-16. C. Pengertian alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini. Selain Allah beserta zat dan sifatnya, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam gaib dan alam syahadah, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. D. Penciptaan alam. Proses penciptaan alam semesta yang terdiri dari 3 bentuk kata yang erat kaitannya dengan hal ini, yaitu khalq, bad, dan fatar. Dari hadis Nabi ketika menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi yang mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan perihal penciptaan langit dan bumi, maka Rasul menjawab bahwa Allah menciptakan bumi pada hari Ahad dan Senin, lalu menciptakan gunung-gunung pada hari Selasa, lalu di hari Rabu Allah menciptakan pepohonan, air, dan infrastruktur bumi, bangunan, dan perusahaan. Pada hari Kamis Allah menciptakan langit, lalu pada hari Jumat Allah menciptakan bintang-bintang, matahari, dan malaikat hingga tersisa 3 masa saat dari zaman itu. Hubungan manusia dan alam dalam Islam. Hubungan manusia terhadap alam adalah sebagai pemanfaat dan bukan sebagai saingan. Tidak seharusnya manusia mengeksploitasi alam. Manusia memperoleh koneksi dari Yang Maha Penciptanya untuk memperlakukan alam sekitarnya dengan 2 macam tujuan. 1. Al-intifa atau pendayagunaan. 2. Al-itibar atau mengambil pelajaran.
F. Prinsip manusia memperlakukan alam. Prinsip yang harus kita teguhkan dalam diri kita sebagai manusia untuk menjaga alam, yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Mengapa? Karena manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Yang kedua, kita harus mempunyai sebagai manusia adalah prinsip solidaritas. Manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekosentrisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solidar, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain. Yang ketiga, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Apabila sudah tertanam prinsip ini pada setiap hati manusia, maka pastilah yang ada hanya rasa untuk mencintai, menyayangi dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti dan dirawat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran jazilan lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah.